Pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas dengan sejumlah kontroversi yang menyelimuti. Cina yang tengah terdesak karena hasil buruk dalam 2 laga awal diduga melakukan beberapa trik curang demi mengamankan kemenangan dalam matchday keempat Grup C yang akan digelar pada 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao. Kemenangan dibidik Cina yang kalah di 2 laga awal Grup C dibantai Jepang 0-7 dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Potensi Cina kalah di matchday ketiga Grup C juga sangat besar mengingat mereka main di markas melawan Australia. Karena itu, sejumlah cara curang disiapkan mereka agar bisa menumbangkan timnas Indonesia di matchday keempat. Berikut adalah 3 strategi mencurigakan yang mungkin dilakukan oleh Cina untuk menaklukkan skuad Garuda. Sebelum mengetahui rencana apa saja yang dilakukan oleh Cina, tombol subscribe sudah menunggu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Fontastic Sport. Terima kasih. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan digelar di Stadion Qingdao, sebuah stadion yang terletak jauh dari pusat ibu kota Beijing. Kota Qingdao yang berjarak sekitar 660 km dari Beijing dianggap sebagai lokasi yang sulit diakses, terutama bagi tim tamu seperti Indonesia yang akan melakukan perjalanan jauh usai menghadapi Bahrain. Namun tetap saja, jarak dan waktu tempuh yang panjang bisa menjadi salah satu cara Cina untuk menyulitkan persiapan fisik para pemain Garuda. Dengan bermain di tempat yang jauh dari pusat perhatian, Cina seolah-olah berusaha mengurangi tekanan publik terhadap mereka sendiri sambil membuat skuad Garuda menghadapi tantangan logistik yang signifikan. Lokasi ini diibaratkan sebagai ujung dunia, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara taktik, karena dapat mempengaruhi kesiapan dan kebugaran timnas Indonesia. Namun, PSSI sudah melakukan antisipasi. Mereka menyewa pesawat agar perjalanan dari Bahrain ke Qingdao dapat ditempuh secepat mungkin. Selain kendala lokasi, Cina tampaknya juga menggunakan strategi lain untuk mengurangi dukungan supporter Indonesia. Harga tiket untuk pertandingan ini dilaporkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan laga lainnya. Tiket termurah untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dibanderol sebesar 280 yuan atau sekitar Rp614.000. Nominal ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat Cina menjamu Thailand beberapa bulan sebelumnya yang hanya 180 yuan, sekitar Rp390.000. Kenaikan harga tiket ini disinyalir sebagai upaya untuk membatasi jumlah pendukung Indonesia di stadion. Dengan harga tiket yang lebih mahal, banyak supporter Indonesia mungkin akan kesulitan hadir langsung di Qingdao yang akan mengurangi energi dukungan yang biasanya luar biasa dari Garuda fans. Ketiadaan dukungan penuh dari tribun jelas akan mempengaruhi moral dan semangat juang para pemain timnas Indonesia di lapangan. Langkah paling kontroversial dari Cina adalah tuduhan yang dilontarkan terhadap 2 pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Media Cina, 163.com, menuding bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka mengklaim bahwa upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan harusnya dilakukan di Indonesia, bukan di Belanda. Mereka mengancam akan mengajukan protes resmi ke AFC jika kedua pemain ini dimainkan melawan Cina. Media tersebut bahkan menulis bahwa Cina bisa mendapatkan kemenangan WO 3-0 jika AFC menyetujui protes ini. Langkah ini jelas merupakan strategi psikologis untuk mengganggu konsentrasi timnas Indonesia menjelang laga penting. Tindakan ini jelas operasi ilegal jika Mace Hilgers dan Eliano Reinders tampil menghadapi timnas Cina. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA akan mengajukan protes kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi 2 pemain Indonesia itu tidak memadai. Lanjut 163.com. Tuduhan tanpa dasar seperti ini selain membuat polemik juga bisa memecah fokus para pemain yang tengah bersiap untuk menghadapi salah satu laga terberat di babak kualifikasi ini. Cina yang belum meraih kemenangan di Grup C tampaknya sangat terdesak dan siap melakukan segala cara untuk merebut 3 poin.
Kekalahan beruntun dari Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2 menambah tekanan dan mereka hampir dipastikan akan mengalami hasil serupa di matchday ketiga melawan Australia. Oleh karena itu, laga melawan Indonesia bisa menjadi momen terakhir bagi mereka untuk memperbaiki catatan buruk ini. Dengan sejumlah cara curang yang dicurigai, tampaknya mereka berusaha keras untuk bangkit. Namun, Timnas Indonesia yang telah menunjukkan performa luar biasa dalam laga-laga sebelumnya diharapkan tetap fokus dan siap menghadapi segala tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jangan lupa, pertarungan mental juga akan menjadi kunci di laga ini. Dukungan penuh dari Garuda fans, meskipun dari jarak jauh, tetap sangat berarti untuk menjaga semangat juang para pemain. Mampukah skuad Garuda mengatasi segala rintangan dan trik yang disiapkan oleh Cina? Mari kita nantikan bersama hasilnya di laga epik ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung Timnas Indonesia dan menonton pertandingannya pada 15 Oktober 2024. Tetap semangat, Garuda di dadaku!